Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana Islam memandang kemiskinan. Saya ingin memulai, ada satu hadis Nabi SAW yang berisikan tentang doa yang kemudian dibaca oleh baginda Nabi, dan harusnya kita juga membacanya. Tapi doa ini bisa dikatakan hampir tidak ada yang membaca doa ini, atau bahkan bisa dikatakan kalau ada pun sedikit, jarang sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang berdoa dengan doa ini. Doa yang kemudian merupakan riwayat dari Imam Ibnu Majah ini, yang menurut Syekh Albani itu derajat hadis ini adalah hasan. Doanya itu berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, lalu kumpulkan aku di hari kiamat nanti bersama rombongan orang-orang miskin. Jadi ini adalah hadis riwayat dari Ibnu Majah itu, dan ini derajatnya adalah hadis hasan sahih ya. Jadi kalau bisa disampaikan, ini hampir tidak ada orang muslim yang berdoa seperti ini dari dan itu benar, ini hadisnya sahih ya. Jadi dan ada kabarnya kemarin itu teman saya berdoa ini tambah kaya katanya, tambah kaya padahal berdoa ini. Tapi bapak mau coba-coba, takut miskin ongku ya. Deki kamu lagi, insyaallah palang. Tapi ini prakteknya ya tambah kaya ya. Jadi hampir bisa dikatakan tidak ada yang kemudian baca doa ini. Dan kalaupun ada sedikit, kalau teman saya itu cerita, ya teman saya itu doa ini dan malah tambah kaya katanya. Jadi kalau kita bisa gambarkan kan sedikit, bahwa minta hidup ini miskin, matinya nanti miskin. Dan yang ketiga nih, minta agar kemudian nanti di hari kiamat itu rombongan orang-orang miskin. Kita tahu bahwa rombongan orang-orang miskin yang baik ini memang lebih awal masuk surga daripada orang kaya yang baik, karena memang hisabnya lebih ringan, lebih mudah yang miskin. Apa yang mau dihisab? Tandi apa-apa gitu. Jadi kalau yang kaya ini yang baik, walaupun dia baik masih dihisab. Nah, tentu kemudian kalau terjemahan hadis itu adalah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, itu terjemahan seperti itu mungkin banyak yang memang tidak akan berdoa dengan doa ini. Karena tentu akan banyak pertanyaan. Mengapa Rasulullah SAW mengajak umatnya kemudian berdoa untuk menjadi miskin? Bukankah Rasulullah SAW sudah berikan gambaran, misalnya al-yadul ulya khairum min yadis sufla.
Jadi tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya orang mau bersedekah, orang mau berinfak, orang banyak mau melakukan kebaikan dalam konteks itu, ya harus jadi orang kaya gitu kan. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu, kemiskinan itu akan membuat orang menjadi kafir. Ya, ketika dia kemudian miskin menjadi fakir gitu kan, hampir saja orang yang tidak kuat dengan ujian kemiskinan itu bisa menjadi kafir. Akhirnya dia mencuri, akhirnya dia melakukan hal yang tidak baik atau bahkan bersuudzon sama Allah. Karena dia miskin, tidak sabar dengan kemiskinannya, bisa kemudian harapa buat nama tak, harapa angkot leso, apa aja nama pakun. Jadi hampir-hampir saja orang yang kemudian miskin itu atau fakir itu bisa membuat dirinya menjadi kufur, menjadi kafir. Sehingga apa yang kemudian terjadi dengan doa ini ternyata hadirin yang dirahmati Allah bahwa ternyata memang banyak ulama menjelaskan bahwa miskin yang disebut dalam hadis itu bukan artinya seperti miskin yang dianggap tidak punya harta. Walaupun ada ulama yang kemudian juga masih secara tekstual mengartikan doanya itu adalah menjadi orang miskin. Tetapi kalau kemudian dilihat dari berbagai macam pendapat ulama, misalnya contohnya Imam Ibnu Atsir itu dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang saya catat itu bahwa makna Allahumma ahyini miskinan arada bihi yang dimaksud dengan miskin di situ adalah at-tawadu wal ihbad wa alla yakuna minal jabbarin wal mutakabbirin. Jadi yang dimaksud dengan miskin di situ itu bukan miskin tidak punya harta, tapi dimaksud itu adalah tawaddu dan khusyuk dan supaya tidak jadi orang sombong dan takabur. Jadi makna miskin di situ itu adalah tawadhu, khusyuk, tidak sombong, tidak takabur. Jadi kalau kemudian diterjemahkan itu, ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi sebagai orang yang tawadhu, khusyuk, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Matikan aku nanti juga dalam keadaan tawadhu sebagai orang yang rendah hati, orang yang khusyuk, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Karena memang surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya perasaan sombong. Lalu kemudian kumpulkan aku bersama orang-orang yang tawadhu, khusyuk dan tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Dan pendapat Imam Ibnu Atsir ini juga didukung oleh pendapat dari banyak ulama lain seperti Ibnul Munzir, Imam Baihaqi, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Semuanya memberikan makna yang serupa bahwa yang dimaksud dengan miskin di situ adalah bukan tidak punya harta, tetapi adalah tawadhu, khusyuk, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Sehingga kalau mau pakai doa ini boleh, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan tawadhu dan khusyuk itu, tidak ada kesombongan dan ketakaburan itu, matikan aku nanti sebagai hambamu yang tawadhu dan khusyuk dan tidak ada kesombongan dan ketakaburan, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang memang tawadhu, khusyuk dan tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Jadi bolehlah kalau berdoa begini ya. Jadi bisa nanti bapak-bapak praktekkan dan ibu-ibu juga. Jadi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Wahsunni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, lalu kumpulkan aku nanti bersama orang-orang yang miskin. Nah, tapi miskin itu di sini adalah engkau jadi orang tawadhu, khusyuk, tidak ada kesombongan, ketakaburan. Jadi maknanya seperti itu. Karena tidak mungkin Bapak berdoa ini
Lalu pas doa seperti itu, miskin seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mengapa berdoa seperti ini. Walaupun juga ada yang kemudian ragu-ragu berdoa seperti ini, takut yang dimaksud itu memang miskin yang nggak punya harta itu. Sehingga kemudian, aduh, doa saya lain, banyak ya. Nah, lepas dari itu jamaah yang dirahmati Allah, maka tentu saya ingin menyampaikan eh, bagaimana pandangan Islam tentang miskin ini. Pertama, bahwa Islam itu adalah agama yang sesungguhnya memerangi atau kemudian memberantas kefakiran atau kemiskinan itu di kalangan masyarakat. Jadi Islam itu tidak mau ada yang miskin itu, ada yang fakir. Makanya kepemimpinan yang luar biasa itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi hampir bisa dikatakan saat kepemimpinan beliau itu gak ada yang miskin. Bahkan harta-harta zakat itu tidak bisa disebarkan karena semuanya sudah jadi kaya, sejahtera. Jadi tidak ada yang berhak untuk menerima. Berbeda dengan kita kan, mental kita itu kan beda. Jadi kalau ada nanti buat pemilihan desa yang tidak ada orang miskinnya, wah luar biasa itu. Semua yang miskin-miskin dicoret, tidak ada miskinnya di sini gitu kan. Nanti desa itu memenangkan sejahtera semuanya, hebat itu. Karena ingin nanti dapat hadiah desa itu tidak ada miskinnya lagi. Tapi giliran nanti ada pengumuman akan diberi bantuan bagi orang-orang miskin di desa-desa. Oh, itu tiba-tiba sudah banyak di desa itu yang miskin itu banyak gitu. Hebat itu. Jadi data statistik itu bisa berubah-ubah itu kan. Itu mental itu kan masalah mental. Masuk siapa saja sudah miskin. Miskin artinya tak cukup gitu. Itu hebat. Jadi data itu kadang-kadang seperti itu. Dirubah sesuai kebutuhan. Nah kan kalau seperti ini kan kita berada dalam kondisi yang tidak jujur. Kita berada dalam kondisi yang tidak jujur. Nah jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita sekarang berpikirnya bahwa Islam itu sekali lagi memerangi itu kemiskinan dan kefakiran itu. Saya ingin sampaikan nanti beberapa riwayat tentang itu. Misalnya saja Islam mengenal ada konsep zakat. Ya. Jadi zakat itu kan menginginkan nanti semuanya harta itu tidak hanya berjalan di orang-orang kaya saja. Jadi kaila yakunu dulatan bainal agniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Itu dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Jadi Islam itu tidak menginginkan ada kemiskinan sebenarnya. Jadi sejahtera semuanya. Dan orang-orang yang bercita-cita untuk menjadikan sejahtera itulah orang yang bagus. Maka kalau kita melihat misalnya contoh-contoh kepemimpinan dari mulai baginda Nabi SAW, para sahabat itu, apalagi Umar itu kan. Ya. Kalau Nabi SAW sudah dalam kehidupan kesehariannya memang sederhana. Kalau Umar itu kan banyak yang tidak nyangka itu, pemimpin yang begitu sangat besar, tapi kemudian tidurnya tidur santai gitu kan. Ya. Kalau raja-raja Persia, Raja Romawi per waktu itu dengan tidur yang sangat luar biasa. Kalau Umar itu enggak. Dan memang susah untuk menggambarkan kepemimpinan seperti itu susah. Tapi tidak usah banding-bandingkan dengan sekarang, tidak usah. Nanti salah-salah Pak. Nanti salah-salah, dan ini bukan waktunya kampanye juga, saya tidak ada untungnya dan tidak ada yang nyuruh saya juga. Jadi artinya bahwa memang susah. Jadi bahasanya kalau pemimpin itu kan sebenarnya khadimul ummah, pembantunya umat, itu pemimpin itu pembantunya umat. Jadi yang harus melayani itu siapa sebenarnya? Yang melayani itu sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin itu. Tapi kan faktanya kan kadang-kadang enggak. Kita yang melayani pemimpin. Saya repot itu kalau mau datang, kita yang repot. Mestinya mereka yang melayani kita rakyat.
Jadi kan memang porsi ini terbalik-balik. Nah, ada kaitannya dengan persoalan bahwa Islam itu menginginkan bahwa kita semuanya sejahtera, iya. Karena ada konsep zakat, ada konsep infak, ada konsep sedekah yang dikenal dengan itu semata-mata supaya kemudian harta itu tidak hanya beredar di orang-orang kaya, lalu kemudian harta itu kemudian bisa dinikmati oleh semua orang. Yang kedua, bahwa Islam mengajarkan untuk memperhatikan agar keluarga atau ahli waris yang akan ditinggalkan supaya mereka itu jangan sampai hidup melarat atau terlunta-lunta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka antada'a warasaka agniya'a khairum min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa fi aidihim." Muttafaq alaih. Jadi sesungguhnya engkau tinggalkan ahli waris dalam keadaan mampu cukup itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu hidup dalam melarat atau nanti bisa dianggap menadahkan tangan meminta-minta. Jadi ini menjadi penting. Jadi Islam itu mengajarkan sebenarnya kita ini kepada ahli waris kita, kepada anak-anak kita, kalau kita masih mampu dan bisa, beri dia nanti kira-kira bisa hidup lah. Kalau kita nanti kita sudah mati, harta warisan kita cukup untuk anak-anak. Itu orang yang berpikir bagus. Walaupun di sisi lain memang ada keprihatinan bahwa ada orang tua ketika meninggalkan banyak harta warisan, tapi anak-anaknya justru tidak ada yang mendoakan orang tuanya, cuma rebutan warisan. Tapi masing-masing katanya. Ada ulama yang menyebutkan sudah sekarang masing-masing. Masing-masing itu apa maknanya? Ketika ada orang tua yang kemudian berpikir agar ahli warisnya itu nanti cukup, tidak peminta-minta, tidak jadi peminta-minta, itu sudah bagus. Itu peran orang tua. Sama juga dengan anak. Anak itu tugasnya adalah berbakti kepada orang tua. Jangan kemudian menghukum orang tuanya. Kadang-kadang perilaku orang tuanya yang salah itu dihukum oleh anaknya. Padahal anak itu harus berbakti kepada orang tua. Tugasnya anak itu ya berbakti dan mendoakan orang tua. Bukan malah menghukum. Saya sering kalau punya murid itu, ini misalnya contoh, saya memberikan gambaran bapak ibunya tengkar. Lalu murid saya itu kemudian bertengkar juga sama bapaknya. Malah mau saling bunuh-bunuhan gitu kan. Macam kayak bohong kok kota bela ibu. Iya, tapi ini masalahnya bukan begitu. Jadi contoh seperti itu. Ya walaupun nanti kasuistik memang berbeda, tetapi secara umum orang tua perannya adalah bagaimana anak-anaknya itu nanti diwarisi kalau mampu gitu. Bahasanya itu adalah memberikan warisan yang baik buat anak-anak. Jadi tentu saja dengan akhlak, dengan agama, warisan dengan ilmu itu jauh lebih penting daripada harta. Tetapi juga akan bagus karena ini memang sabda Nabi, kalau kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan nanti dia tidak akan menjadi peminta-minta, artinya dengan modal yang sudah jadi harta warisan itu akan lebih baik daripada kamu meninggalkan nanti ahli warismu dalam keadaan jadi peminta-minta. Jadi penting ini tugas peran orang tua. Adapun kemudian nanti ternyata anaknya kemudian orang tua meninggal, anaknya pas kun pera harta, tadi saya doakan itu urusan beda itu. Ya, jadi masing-masing anak perannya adalah berbakti mendoakan orang tua tanpa kemudian menghukum perilaku orang tuanya. Kalau hanya sekedar mengingatkan, sekedar kemudian mengamankan itu penting, tapi tidak kemudian menghukum. Karena memang beda peran. Jadi kita memang prihatin di antara orang tua yang kerja keras, jadi banyak hartanya, tapi kemudian ketika dia mati, anak-anaknya sama sekali banyak yang tidak ingat.
bahkan tidak mendoakan orang tuanya. Ini kan ngenes Pak, ngenes. Mikirnya orang tua kan untuk anak, tapi ternyata anaknya tidak ada yang ingat. Maka kalau dulu saya pernah bercerita seorang syekh yang menyatakan, sungguh masih sangat tidak berbakti, bahkan tergolong durhaka anak yang mendoakan orang tuanya setiap habis sholat cuma sekali saja. Jadi doanya di antara doa-doa kita itu adalah mendoakan orang tua. Diajarilah anak-anak kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Itu sekali aja capek tuh. Bahkan kadang-kadang anak itu habis selesai itu tidak mendoakan orang tuanya. Mun pas engak kabekto napas mati atau haul huru itu doa. Jadi pas sabulan sagalean gitu kan. Orang setiap habis selesai sholat saja itu masih dibilang durhaka kok. Ketika seorang saya menyampaikan gitu, Anda sebagai anak masih durhaka kepada orang tua. Kalau mendoakan orang tua setelah selesai sholat, cuma sekali saja. Minimal itu 5 kali. Masih durhaka Anda. Lalu kemudian ada orang yang tidak terima tuh, jamaah tidak terima, datang ke Syekh itu tanya, yang tadi ceramah itu di mana alamatnya Syekh? Tanya sampai di sana, artinya sampailah tanya, kenapa Tuhan berkata begitu? Enggak dijawab sama Syekhnya, coba kamu berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus lagi, Rabbi firli wali walid sampai 5 kali. Kamu capek baca doa gitu? Enggak. Orang tuamu loh, nyari uang untuk kamu itu dari kecil sampai kamu besar dikasih, itu kerja keras. Kamu baru gitu aja sudah tidak doakan orang tuamu, itu pada durhaka. Nah, itu kan luar biasa pendidikan begitu. Nah, kita ini sebagai anak berapa kali mendoakan orang tua? Nanti anak kita juga akan turun seperti itu. Jadi ini sudah banyak riwayat yang menyebutkan sikap kita sebagai anak kepada orang tua, anak kita akan turun juga. Kadang-kadang kan ada orang ngomong, anak angkot lah, tak kelar mikir ya. Dia tanya, impian ke orang tua ada sepen. Pada sih, pada. Itu sama sebenarnya. Jadi memang itu pendidikan. Jadi baru sekarang sadar gitu kan, baru sadar. Nah di sini letaknya kaitannya dengan ini, artinya Islam itu kan mengajarkan supaya kemudian kita kerja keras. Bahkan itu saya kemudian ketika menjelaskan tentang riba itu, tentang riba. Kemarin saya beberapa kali menjelaskan tentang riba itu, ada sekitar 4 kali pertemuan. Salah satu hadis itu menyebutkan ada orang yang kemudian kerja keras dalam kelihatannya mencari dunia gitu. Kerja keras mencari dunia itu sampai ada seorang sahabat berkomentar, coba orang tua pas ongkuan pada jihad itu. Jadi dia maksudnya terampil Pak. Kerja itu kerja keras lah cari uang itu, cari harta itu. Coba seperti itu ketika mau jihad itu. Artinya ongkuan persiapannya kan lebih bagus. Nah, ketika mendengar komentar itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, orang yang bekerja keras untuk mencari harta yang halal untuk keluarganya yang butuh, itu jihad. Seseorang yang kemudian mencari harta untuk menghidupi kehidupan seseorang, baik itu janda atau kakeknya atau siapa, untuk demi dia, itu jihad. Mencari kehalalan harta dengan sungguh itu jihad. Tapi siapa yang kemudian mencari harta itu untuk dikenal sebagai orang kaya, dikenal sebagai orang yang kemudian popularitasnya supaya disebut sebagai orang yang punya pujian-pujian kekayaan, dia termasuk orang yang nanti akan menjadi ahli neraka. Apalagi mencari uangnya tidak dengan yang halal. Itu komentar Rasulullah. Jadi orang bekerja keras itu untuk menghidupi anak-anaknya yang harus makan,
keluarganya untuk sekolah, kuliah. Itu jihad itu. Dengan catatan halal. Makanya tadi kan ada kaitannya dengan riba itu. Ya, karena ada orang yang kemudian mencari harta dengan cara riba itu. Membunuh bese misalnya. Itu banyak terjadi. Padahal hukumannya orang yang melakukan riba itu mulai dari hidupnya tidak akan berkah nanti, endingnya tapi. Lalu nanti kalau dia di kuburan menjadi di alam barzah itu seperti orang yang berenang di lautan darah. Setiap dia mau kemudian ke darat dilempar lagi sama orang untuk lagi ke tengah. Bisa dibayangkan ya. Nanti kalau sudah bangkit dari alam barzah seperti orang yang kesurupan. Ya, sempoyokan begini seperti orang kesurupan. Kenapa? Karena dia selama di dunia berpikir bahwa riba yang dia lakukan itu seperti jual beli. Kan ada ya tak apa, kok jual namle. Kan seperti itu dapat untung. Dengan jalan misalnya contoh sederhananya, aku pinjemin uang kamu 1 juta, besok kembali 1 bulan lagi 1.150.000, 1.200.000. Lah dia berpikir bahwa yang dia lakukan riba itu sama seperti jual beli. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia berpikirnya begitu. Sehingga ketika bangun di alam barzah nanti sempoyongan karena otaknya dipakai untuk kerakusan. Beda lah. Antara jual beli dengan riba itu beda. Tapi kemudian karena keserakahan dia berpikir bahwa riba itu sama seperti seolah-olah jual beli. Kalau bapak dan ibu mau jual beli tidak apa-apa. Beli barang 100.000 lalu mau dijual 150, mau silakan itu jual beli, terserah dealnya. Itu namanya jual beli, cari untung tidak apa-apa. Itu halal. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada gerak lalu kemudian seperti itu, maka itu riba dan tidak sama. Dan nanti ketika di hari kiamat orang-orang yang kemudian melakukan riba ini ya, hukumannya berat. Kenapa? Karena Allah menantang untuk perang. Bayangkan di saat hari kiamat, hari hisab itu sudah tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Allah menantang perang pada orang-orang yang melakukan riba selama di dunia. Itu kan luar biasa hebat hukumannya. Kan jelas di neraka. Jadi memang tidak gampang. Nah, orang yang mencari harta yang halal ini itu jihad. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia mencari harta yang halal, kerja keras demi anak-anaknya, demi keluarganya yang harus dia butuhkan, atau ada yang dia tanggung, itu jihad. Tapi harus dengan yang halal. Walaupun memang gambarannya di akhir zaman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang itu karena susahnya untuk mencari duit, kalau bahasa sekarang duit, gitu. Kalau di sana dirham, dinar, ya, harta bahasanya, karena susah untuk mencari duit itu, ya, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Sehingga kemudian di dalam hadis Nabi itu digambarkan nanti di akhir zaman ketika orang sudah kesusahan itu, maka dia tidak akan peduli lagi harta yang dicari itu halal atau haram. Yang penting dapat untung saja. Dan saat disitulah terjadi banyak hal yang kemudian membuat ketidakberkahan di dalam keluarga itu. Nah, ini juga perhatian bahwa tidak sesederhana itu, ya, mencari harta itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka tentu transaksi apapun memang harus didasarkan kepada keterangan-keterangan agama. Hati-hati. Cara begini boleh enggak? Kalau begini boleh enggak? Supaya kita kemudian tidak terjebak kepada keharaman itu. Karena kalau sudah sekali dalam keharaman itu, maka di dalam hadis disebutkan bahwa makan barang yang haram, dapat harta yang haram itu tidak ada balasan kecuali masuk ke neraka.
Jadi memang ada kehati-hatian. Maka kalau Abu Bakar As-Siddiq sempat memuntahkan makanan yang masih subhat, itu luar biasa dari saking takutnya. Maka istri yang baik sebenarnya, banyak istri yang kemudian mengantar suaminya ketika mau keluar itu, "Mas, aku lebih baik puasa dengan anak-anakmu daripada kamu membawa harta yang haram." Itu bagus, sehingga kemudian nanti Allah akan berkahi itu suaminya. Ya, jangan kemudian manas-manasin. Tetangganya baru kerja 5 tahun sudah beli mobil. Suaminya baru udah kerja 15 tahun, sepeda motor itu pun aotang. Setelah coba, nah beremah mas alako, arwah 5 tahun. Beremah itu, bapaknya bingung itu nanti. Beremah ya caranya ya. Pas panasnya terus itu kan, sama istrinya. Posang itu, atau mau kancana, semeyara tuyul. Terus ya, engkau merah tuyul kihar ya. Engkau tak kelar kabinin engkau. Lah juga manas-manas engkau. Kan ini seperti itu. Makanya kemarin saya diundang dalam konteks peran seorang istri terhadap kegiatan pencarian harta dari suaminya. Perannya besar itu. Ibu-ibu itu perannya besar. Nah, kalau seperti Khadijah itu kan enak. Berema mas oleh dek saya ya tina pasapor tak arah apa aja. Bagus itu. Tapi kalau berema dek, berema mas. Nah cuman ada, namanya budu ongku, tetilah laki budu, arwah wala itu, petengan itu laki. Nah disitulah peran seorang istri atau perempuan itu punya pengaruh. Maka kalau model kita Pak, ya kalau model-model pejabat besar itu, model-model pejabat beda lagi. Itu sudah mainan uang jut-jut miliatan itu. Jadi kalau ayo mama pingin ini, lah itu, bosan itu pejabat. Nah kalau kemudian peran seorang istri itu bagus, itu akan berkah. Nah, disitulah letaknya kemudian bahwa sekali lagi intinya memang Islam itu tidak menginginkan kemiskinan. Di samping tadi akan disebutkan bahwa orang yang punya harta itu akan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tenang, gitu kan? Jadi tidak ada Islam itu tidak menginginkan orang tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang punya harta. Tidak mungkin Islam menginginkan tidak sejahtera itu. Ya, karena justru katanya Ali bin Abi Thalib tadi hampir-hampir kefakiran itu membuat menjadi kafir orang karena dia bersuudzon pada Allah dan sebagainya. Orang mau haji, mau umroh yaitu mau membantu membangun masjid, mau membantu membangun sekolah, kemaslahatan umum itu butuh orang-orang yang kemudian kaya itu, mampu. Nah, jadi sebenarnya Islam tidak menginginkan kemiskinan itu. Memerangi kemiskinan itu. Sehingga kemudian tadi dalilnya bahwa Islam itu sangat memerangi. Karena apa? Karena Islam ada konsep zakat, infak, sedekah. Yang kedua, Islam menginginkan bahwa ahli waris itu nanti lebih baik diwarisi sesuatu yang cukup buat mereka. Kemudian Islam mencela orang mukmin yang hidup dalam keadaan cukup sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tidak ingin membantunya. Jadi ini penting bahwa Islam itu memang tidak menginginkan harta itu beredar enak di orang-orang kaya saja, tapi juga bisa dirasakan yang lain. Laisal mu'min billadhi yashba wa jaruhu ja'iun ila jannah. Jadi bukan dinamakan orang mukmin yang sejati itu ketika dia kenyang sementara tetangganya berada dalam kondisi lapar. Cek Pak, Bapak Ibu cek tetangganya. Jadi ini juga tidak main-main, itu juga dicek. Makan enggak? Oh makan. Saya repot Pak. Pertanyaannya, tetangga gak sana apa Ustaz? Beda ulama nyebut hakim 40 ya. 40 kada, tak cukup Ustaz.
Berak sata tenggelan situng berak. Kelebihan kita juga tidak makan ini. Jadi kalau kita punya tangguhan itu betul. Makanya sekali lagi dalam konsep ini bahwa Islam itu sebenarnya ingin semuanya kita sejahtera. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali doa-doa Nabi yang bisa kita contoh dalam hal ini kaitannya dengan tadi itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar kemudian terhindar dari yang namanya fitnah neraka, fitnah kubur, kemudian fitnah kekayaan maupun fitnah kemiskinan. Jadi ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya yang diajari oleh diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yad'u bihaula yadawat Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri. Jadi Nabi itu juga berdoa agar kemudian tidak terhindar dari fitnah neraka, dari azab neraka, dari azab kubur, fitnah kubur, juga fitnah cobaan ketika kaya maupun fitnah cobaan ketika tidak punya. Karena dua ini memang ujian Allah, bukan tanda kemuliaan. Orang kaya bukan berarti dimuliakan oleh Allah. Orang miskin bukan berarti kemudian dihinakan oleh Allah. Itu harus pandangannya benar. Jadi tanda kemuliaan dari Allah bukan karena dia kaya, dan tanda kehinaan itu bukan karena miskin. Karena sementara orang juga ada yang beranggapan begitu. Tidak sekali-kali itu. Tapi karena ketakwaannya. Karena kaya dan miskin itu sebenarnya sama-sama ujian, fitnah. Bahkan kalau diungkap oleh para ulama itu yang banyak gagal itu ketika diuji dengan kekayaan. Kalau diuji dengan kemiskinan banyak yang berhasil, walaupun juga ada yang gagal. Banyak yang berhasil itu karena ketika miskin kemudian saya sebut Allah terus gitu kan gitu. Sama dengan ketika sehat dan sakit. Yang banyak berhasil kan ketika sakit. Jadi dipijit kakinya, dipijit sambil astagfirullah kan gitu. Pas giliran sehat, pas ajogi ada, pas sudah alhamdulillah tidak ada itu. Yang justru berhasil itu diuji miskin, diuji sakit. Nah, dia menganggap bahwa kekayaan itu bukan ujian itu. Pada emak bayi besena oleh dimma buat nyaman itu banyak yang gagal. Dikirain itu bukan ujian. Ujian itu berat. Kalau miskin saya sampaikan saya sakit itu. Ini ujiannya ya, bukan berarti harus jadi miskin atau sakit, enggak. Ketika dalam posisi itu kita harus berhasil mengentaskan diri dari cobaan itu. Maka kalau ada orang sepuh itu bersyukur karena sudah sepuh, sudah tua. Jadi ditanya, saya senang sekarang jadi orang sepuh. Sepuh senang saya. Kenapa Pak Mak bisa senang sepuh? Iya, dulu waktu masih muda dulu, ada tak pikir sekali. Mun satia mancingnya juga macam bismillah. Tak gelar bismillah mancing itu. Mau berdiri sudah bismillah. Oleh mancing, alhamdulillah, jalan online itu kan? Iya. Sapun ki modana dimma pas maca bismillah. Laju mancing kupas. Ada bismillah. Kalau sekarang mari asela mancingnya. Itu mancingnya sudah tak kelar sudah. Bocah kabeh. Bismillah. Berhasil. Alhamdulillah ya Allah ya. Sabun itu lari-lari itu. Lari sudah waktu modal. Antara bismillah alhamdulillah. Nah, saat saya jadi tua ini saya bersyukur pada Allah. Jadi sebenarnya kan ujiannya waktu justru yang berhasil itu justru di posisi-posisi yang tidak baik. Miskin, sakit berhasil. Coba kalau pas kaya, sehat itu kayaknya sudah menang, dimuliakan. Belum itu ujian.
Dia emah pergi pas sehat. Dia emah pergi pas sehat. Mak tak ada ke masjid. Mun pas sakit guru pada masjid. Nah, itu kan ujian-ujian itu berhasil justru di situ. Nah, jemaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang juga disampaikan, yang kedua secara umum, kalau tadi itu disebutkan bahwa Islam memerangi kemiskinan, yang kedua bahwa Islam tidak menjadi musuh buat kekayaan, tetapi justru berusaha untuk menjadi orang yang kuat atau yang kaya itu juga bagus dan itu termasuk jihad. Nah, ini penting untuk kita katakan. Makanya dalam hadis disebutkan al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ini ada ulama yang kemudian ulama hadis yang menyebutkan itu adalah kekayaan ekonomi. Jadi lebih bagus mukmin yang kaya, yang kuat, yang bisa membackup kegiatan agama dengan kekayaannya segala macam. Itu bagus daripada kemudian lebih baik daripada dan dicintai Allah daripada yang miskin. Ya, artinya dalam hal ini ketika seorang mukmin ini banyak memberikan bantuan yang luar biasa dengan kekayaannya, maka itu jauh lebih baik. Jadi sama sekali Islam tidak menginginkan atau tidak berada dalam kondisi yang miskin itu, tapi Islam menginginkan justru kita menjadi makmur dan sejahtera. Hanya saja ketika kita diuji dengan kemiskinan itu, maka kita harus tetap berada dalam kekuatan dan kesabaran, lalu kemudian jangan sampai kemudian terjebak untuk mencari harta yang diharamkan atau kemudian yang tidak dihalalkan dalam agama. Nah, itu yang bisa disampaikan karena sudah waktu Isya. Sekali lagi bahwa boleh berdoa seperti tadi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa sunni fi zumaratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan sebagai orang yang tawadhu, khusyuk, tidak ada sedikit pun kesombongan, ketakaburan. Dan nanti matikan kalau nanti aku mati dalam kondisi sebagai seorang yang tawadhu, khusyuk, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Dan golongkan aku, kumpulkan aku bersama orang-orang yang tawadhu, khusyuk, yang tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Itu artinya miskin di situ, Pak. Tapi jangan dibayangkan miskin itu gambaran itu ya. Pasti tidak jadi berdoa, pasti tidak jadi berdoa. Konon sekali lagi kabarnya ada teman saya yang praktek doa ini, tapi justru semakin kaya. Silakan saja dicoba atau tidak. Tetapi intinya sekali lagi bahwa Islam memerangi kemiskinan dan Islam menginginkan kita berada dalam kondisi sejahtera dan makmur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat kita, wawasan buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.